Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada dan Anda, saudara pendengar. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kembali kita bisa bersua di program spesial yang hadir setiap pekan sekali, yakni tiap hari Sabtu pukul 13 hingga nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat. Menemani Anda hingga purna nanti hadir klinik kita, dan siang hari ini tamu kita adalah Dr. Iwan Setiawan, spesialis saraf yang sudah hadir di tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar bagaimana? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Dan siang hari ini kita akan bicara terkait pengaruh saum Ramadan terhadap kesehatan otak. Nah, ternyata ada pengaruhnya dan hubungannya juga, dokter, ini. Sangat banyak pengaruhnya. Sangat banyak ya. Silakan untuk pembukaannya terkait tema ini, dokter, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan di siang hari yang berbahagia ini, karena kita semua bisa mencapai bulan Ramadan ya. Moga-moga nanti kita bisa menyelesaikan bulan Ramadan ini tetap dalam keadaan sehat fisik maupun jasmani kita. Dan tentunya yang perlu kita ingat juga nanti bisa meraih predikat takwa ya, seperti yang ditentukan dalam Al-Qur'an. Baik, pada kesempatan siang hari ini saya akan mencoba menyampaikan suatu informasi atau mengupas ya, mungkin hal-hal yang barangkali ini mungkin pernah juga disampaikan oleh ada pembicara-pembicara sebelumnya. Yeah. Tapi di sini saya akan coba juga untuk mengingatkan kembali bahwa ternyata saum, khususnya saum Ramadan, itu manfaatnya atau pengaruhnya sangat positif sekali terhadap kesehatan otak kita. Ya. Jadi kalau kita ketahui bahwa otak kita, ya, sebelum kita berbicara menyampaikan lebih jauh tentang manfaat saum Ramadan, kita ketahui bahwa otak kita yang ada di dalam kepala kita ini ya sekitar 2% dari beratnya itu sekitar 2% dari berat tubuh kita. Itu mengandung misteri yang banyak yang belum kita ketahui. Ya, otak kita mempunyai kapasitas memori yang cukup besar. Ya, kalau mungkin pernah kita dengar ada memori sampai berapa terabyte ya, mungkin otak kita lebih dari itu. Ya, cukup besar memorinya. Kemudian otak kita ini terdiri dari sekitar 100 miliar sel neuron, sel saraf otak. Yang masing-masing sel saraf itu ada koneksinya, ya, interconnectionnya atau dikatakan dengan sinap, itu ada sekitar 1000 triliun sinap atau hubungan antara saraf itu. Dan otak itu terus-menerus dia membentuk jaringan baru. Setiap kita mempelajari sesuatu yang baru, maka akan terus terbentuk jaringan baru. Ya. Dan tidak pernah berhenti bekerja, walaupun kita sekalipun dalam kondisi tidur. Ya. Beda dengan organ yang lain, pencernaan dia dipuasakan, terus kalau nggak makan ya istirahat. Tapi otak itu bekerja terus. Kalau otak nggak bekerja, nanti jantung jadi berhenti, kan payah nanti. Ya, jadi tetap otak itu bekerja terus. Bahkan dalam kondisi tertentu, kalau misalnya kita sebelum tidur misalnya baca-baca, belajar, menghafal dan sebagainya, itu pada kondisi tidur otak itu dia menyimpan memori apa yang tadi sebelum tidur itu kita pelajari itu. Makanya sangat tepat sekali kalau misalnya belajar itu malam itu sebelum tidur itu, karena pada saat tidur itu justru otak bekerja, dia akan menata, menyimpan apa yang tadi kita pelajari. Kemudian otak itu juga bekerja sangat cepat. Buktinya apa? Kalau misalnya kita melihat sesuatu yang mengagetkan, langsung efek gerak. Kalau kita merasakan ada sentuhan yang sakit, kemudian langsung efek. Jadi perjalanan antara sentuhan nyeri sampai ke otak, kemudian dia berpikir untuk mengangkat tangan, itu sangat cepat sekali. Ya, itu kelebihan dari otak kita. Kemudian otak itu juga mempunyai kemampuan yang namanya plastisitas atau plasticity. Jadi ada kelenturan otak, di mana otak itu akan, tadi saya sampaikan, terbentuk jaringan baru.
jaringan baru manakala kita melakukan suatu belajar atau mempelajari sesuatu yang baru, maka akan senantiasa terbentuk. Ibaratnya kalau misalnya pada kondisi bayi itu katakanlah otak itu masih kosong ya, kemudian dia belajar mengenal dan sebagainya, melihat warna dan sebagainya, langsung terbentuk koneksi-koneksi dalam otak, sel-sel baru terbentuk, sehingga itu akan terus bertambah. Nah, pada kondisi tertentu di mana orang mungkin akan berhenti dalam belajar, itu akan banyak yang berkurang. Makanya kita jangan sampai berhenti dalam belajar, walaupun mungkin sudah usia lanjut, usia tua, tetap belajar karena long life learning ya. Jadi kita harus kesehatan otak itu harus tetap terjaga. Nah, pada kondisi di mana kita melakukan saum Ramadan ya. Jadi kalau pada orang berpuasa itu kan makan sahur, kemudian pada waktu tertentu adzan subuh tidak makan sampai adzan maghrib. Nah, dalam waktu yang cukup lama ini tubuh akan kekurangan glukosa. Nah, pada saat tubuh kekurangan glukosa, padahal kita perlu energi. Nah, energi ini akan menggunakan ya membakar dari lemak. Kemudian dari hasil pembakaran lemak itu akan terbentuk asam namanya keton. Nah, keton ini yang sangat bermanfaat untuk plastisitas dari otak itu, sehingga otak akan senantiasa terjaga, terlindungi ya. Jadi keton ini nanti akan sebagai energi yang dia akan menyediakan energi ya. Jadi otak itu kan menggunakan energi dari keton. Kemudian nanti dia akan berfungsi juga, akan melindungi sel-sel saraf, akan memicu perkembangan sel-sel saraf lebih banyak lagi, dan interkoneksinya juga akan lebih banyak lagi. Nah, apalagi kalau pada saat bulan Ramadan ini, pada kondisi otak yang puasa, yang kondisi menggunakan energi keton tadi, kemudian kita masuki dengan kegiatan-kegiatan yang positif, itu akan koneksinya akan semakin banyak, semakin bagus, sehingga nanti kalau itu terbentuk, sehingga nanti pada kondisi di mana kita pasca Ramadan misalnya, itu akan membuat suatu memori yang nanti akan kita pakai terus ya, namanya stimulus yang positif. Nah, itu akan baik, sehingga nanti kalau keton ini pada saat berpuasa, keton itu akan memacu yang namanya BDNF, Brain Device Neuroprotective Factor ya. Jadi itu adalah suatu faktor yang dia fungsinya untuk melindungi otak dari stres, sehingga otak itu akan senantiasa terjaga dari kesehatannya, dari nah kalau namanya stres kan mesti akan melukai, akan membuat kerusakan-kerusakan. Nah, di sini akan dilindungi oleh yang namanya BDNF tadi. Jadi keton itu nanti akan memicu otak untuk menghasilkan BDNF, kemudian nanti akan melindungi otak. Nah, ini disinilah fungsinya bagaimana kita memanfaatkan saum Ramadan itu, kita isi dengan aktivitas-aktivitas yang positif. Jadi pada saat kondisi otak itu menggunakan energi keton tadi, kemudian terbentuk sel-sel yang sangat banyak, kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung untuk pertumbuhan dari sel-sel saraf yang banyak tadi, sehingga akan menghindari dari kerusakan otak yang lebih lanjut. Nah, ini ya fungsinya di sini. Karena seperti kita ketahui bahwa dalam kita melaksanakan saum Ramadan kan banyak kegiatan-kegiatan positif yang kita laksanakan dalam rangka untuk menjalankan sunnah Rasul, kegiatan-kegiatan seperti misalnya sedekah, sholat malam, baca Al-Quran, menghafal Al-Quran, kemudian kita membantu sesama dan sebagainya. Nah, itu akan membantu juga terbentuknya sel-sel akan yang lebih banyak. Ya, jadi pas sekali. Beda dengan kalau misalnya kita melakukan suatu aktivitas di mana kita dalam kondisi tidak puasa, itu beda karena energinya yang dipakai adalah glukosa. Kalau yang dalam bulan Ramadan, dalam kita melaksanakan saum Ramadan, itu kan keton tadi. Nah, keton itu tadi yang memacu otak untuk menghasilkan BDNF tadi, yang fungsinya untuk menjaga otak supaya tidak mudah
rusak kena stres dan sebagainya. Nah itulah makanya kita harus berusaha memanfaatkan semaksimal mungkin di dalam bulan Ramadan ini, berusaha. Kalau puasa lapar haus itu udah pasti ya. Tapi kalau misalnya kita puasa udah lapar haus terus tidak kita gunakan dengan aktivitas yang merangsang otak, itu istilah Jawanya ya eman-eman gitu. Ya, makanya harus kita manfaatkan betul supaya otak kita tetap sehat. Jadi beda ya antara puasa biasa dengan puasa Ramadan. Karena kalau puasa biasa ya hanya sekedar menahan makan, minum, kemudian menahan dari nafsu seksual. Tapi kalau Ramadan kan bukan hanya menahan itu, tapi juga menahan dalam hal pandangan, pendengaran juga hati-hati, jangan sampai mendengarkan hal-hal yang jelek, perkataannya dijaga, kemudian perilakunya, kemudian kita tumbuhkan rasa mungkin kepedulian, empati terhadap saudara-saudara kita yang mungkin dalam keadaan kesusahan dan sebagainya, sehingga ada mungkin sedekah, infak, membantu dan sebagainya. Nah ini sangat positif sekali untuk pertumbuhan sel-sel otak. Jadi di sini intinya menjaga kesehatan otak itu bagaimana supaya sel-sel otak itu tetap utuh dan dipertahankan jumlahnya, syukur bisa bertambah. Kalau kita sel-sel otak itu semakin berkurang, yaitu nanti akhirnya jadi pikun. Itu mungkin sekitar itu yang bisa saya sampaikan, barangkali nanti bisa ditindaklanjuti dengan pertanyaan. Baik. Kita akan berikan kesempatan Anda tentunya nanti untuk bergabung bersama kami. Silakan di 02716793000 ataupun SMS dan WA di 08112553000. Boleh sekitar tema ataupun permasalahan syaraf, dokter ya? Ya. Nanti kesehatan syaraf silahkan kita undang kebersamaan Anda untuk bergabung bersama kami. Ya, kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik, masih ada bersama kami di klinik kita siang hari ini, dan kita masih bersama Dr. Iwan Setiawan, spesialis saraf. Kami undang partisipasi Anda sekarang di line telepon 02716793000, sekali lagi di 02716793000, atau SMS WA di 08112553000. Utamanya untuk siang hari ini mungkin Anda yang punya permasalahan kesehatan terkait dengan syaraf bisa bergabung bersama kami di siang hari ini ya, bersama Dr. Iwan. Ya, itu tadi puasa, pengaruh puasa, saum untuk memicu otak dalam hal kegiatan yang positif. Bagaimana dengan otak yang tidak pernah dipicu dengan seperti saum seperti ini, dok? Ya, jadi sebenarnya untuk memicu fungsi otak memang banyak ya, baik yang dengan latihan, dengan apa namanya olahraga otak, senam otak, kemudian dengan mempelajari hal-hal yang baru. Tapi di sini memang ada keistimewaan tersendiri terkait dengan kondisi lapar, kondisi orang berpuasa. Nah, kalau berpuasa saja memang tadi saya katakan bahwa kondisi saat orang lapar itu di mana kadar glukosa memang kondisi rendah, sehingga untuk energi yang diperlukan oleh tubuh dia akan membakar lemak menjadi keton tadi. Nah, kalau misalnya orang yang tidak pernah menjalankan puasa dan sebagainya, ya proses itu tadi tidak akan terjadi, sehingga mungkin ya untuk perkembangan otak, kesehatan otak ya tidak optimal, karena memang kesehatan otak kan bisa dari latihan, dari belajar, mungkin juga dari makanan juga. Nah, kebetulan di sini saya kaitkan dari kondisi yang puasa, apalagi dalam puasa saum Ramadan ini, di samping lapar, di samping menahan makan minum dan nafsu yang lain, itu kan juga ada aktivitas-aktivitas yang bisa memicu perkembangan sel saraf gitu. Jadi otomatis itu akan lebih mudah ya, lebih mudah untuk berkembang, lebih mudah untuk menjadi, ibaratnya plastisitasnya otak itu lebih bagus ya, itu di situ. Berbeda dengan orang yang tidak berpuasa. Ya, begitu. Baik, kita buka kesempatan seperti yang satu ini sudah bergabung bersama kami di WA 0811 2553.000. Dokter, saya Alba dari Jawa Tengah.
Dok, bagaimana cara agar kita tidak mudah lupa dan bisa dijelaskan hal-hal yang membuat otak kita tumpul? Lalu, apakah membaca buku itu bisa membantu mencerdaskan otak dan membuat otak kita tidak tumpul, dokter? Ya, jadi lupa itu memang ada yang lupa normal ya. Jadi karena bertambahnya usia, itu memang banyak sel-sel di otak kita yang sudah hilang, berkurang. Nah, cuma yang penting itu bagi kita jangan sampai berkurangnya itu semakin banyak, semakin lama-lama tambah menyusut otak kita, karena otak kita nggak pernah dipakai. Makanya tadi saya katakan bahwa kalau kita semakin tua itu justru jangan sampai berhenti dari suatu aktivitas yang memicu otak. Entah itu membaca, menulis, berkarya, atau mungkin bergaul, interaksi dengan orang banyak, itu jangan sampai ya berhenti. Makanya saya salut itu, kemarin ada yang nafar usianya sudah 70-an lebih ya. Ya walaupun beliau usia lanjut, tapi otaknya itu seperti otak anak muda, katakanlah gitu. Karena dia masih mau dia untuk mendatangi suatu tempat yang baru di situ, kemudian berinteraksi dengan orang-orang yang belum dia kenal di situ. Dia mau, mestinya kan di sana juga belajar kan, dia belajar tentang menghafal, baca Al-Quran dan sebagainya. Itu artinya bahwa orang yang sudah usia lanjut seperti beliau itu sangat bagus. Itu insya Allah kalau dia teruskan dalam kehidupan selanjutnya, dia akan senantiasa terjaga dari kelupaan. Makanya di sini kalau masih muda ya manfaatkan waktu yang ada itu untuk senantiasa menggunakan otak. Karena otak itu kalau nggak dipakai itu istilahnya use it or lose it, digunakan atau hilang sama sekali nanti. Jadi harus selalu dipakai, entah untuk menulis, membaca, menghafal, ya apalagi selama bulan Ramadan ini aktivitas kan banyak sekali yang bisa kita manfaatkan ya. Apalagi ada kegiatan nafar ini, mungkin nanti ada kegiatan itikaf, menghafal Al-Quran, tadarus dan sebagainya. Digunakan atau hilang sama sekali ya? Sekali. Maksudnya makanya, yang hilang sama sekali ini hilang sel-sel otaknya. Ya, jadi kalau otak itu digunakan nanti kan akan tambah, sel-sel itu akan bertambah. Oh gitu ya, berkembang. Sel-sel akan bertambah, itu kan sel itu kan ada kepalanya, ada buntutnya gini. Nah itu saya ada koneksinya. Nah koneksi yang di sini itu sampai tadi saya katakan ada sampai 1000 triliun koneksi. Ini sel sarafnya kan bentuk kepala, terus ada ekornya gitu. Nah itu nanti yang ekornya itu akan berkoneksi dengan kepalanya sel saraf yang lain. Nah itu nempel di sini banyak. Kalau ini nggak dipakai, saya lepas. Nah, kalau udah lepas ya udah, nanti itu yang dikatakan dengan lupa. Ya. Lupa memang ada lupa yang wajar, yang normal, tapi ada yang memang sudah pikun. Kalau pikun bukan hanya sekedar gangguan memori, tapi dia mungkin dalam segi sosial, psikososialnya itu juga akan menurun, tidak mau bergaul, menyendiri dan sebagainya. Pikun. Lupa, kalau lupa wajar dibutuhkan ya dok ya, dalam proses alam ya. Ya, untuk melupakan hal-hal yang maksiat itu. Ya. Kita masih undang Anda untuk bergabung, silakan 02716793000 atau SMS WA 08112553000. Silakan kita buka lebar ya terkait permasalahan kesehatan syaraf. Tentu tidak hanya permasalahan kesehatan otak dan sebagainya. Silakan Anda yang punya mungkin permasalahan syaraf bisa ditanyakan di sini begitu ya. Ya, sambil kita menantikan yang di telepon maupun WA dokter ya. Apakah ada hal-hal yang membuat atau memicu penurunan fungsi otak itu, apakah ada nih dok? Ya, jadi termasuk tadi ya ada kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik yang bisa merusak otak ya. Jadi kalau seperti tadi otak nggak pernah digunakan, mungkin jadi sering melamun, depresi, stres, terus dari sisi makanan yang mungkin kurang menyehatkan ya, merokok dan sebagainya, itu juga faktor-faktor yang bisa merusak otak. Kalau misalnya orang yang dalam kehidupannya katakanlah mungkin dia
mempunyai berpikiran negatif, bukan berpikiran positif tapi negatif, terus mudah stres, mudah membenci dan sebagainya, ya akhirnya nanti banyak sel-sel yang rusak, hilang karena stres itu akan memicu. Berarti stresnya salah satu penyebabnya ya. Stres dan depresi. Okay. Baik, kita terima yang di line telepon 6793000 sudah bergabung. Ada siapa di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dari siapa di mana? Sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibu siapa di mana ini? Ya. Dengan Nek Ros. Tunggu sebentar, Nek kurang denger ini. Nek Ros di Asahan ini. Iya, Mas. Tanda ya. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ustaz, ini apa maksudnya? Gimana, Nek? Panggilnya Ustaz apa maksudnya? Ya. Dokter aja. Oh enggak, sama-sama pendidikan itu. Oh. Jangan Ustadz panggilnya. Baik, langsung ke Dokter Iwan ya. Gabungnya sama Ustaz dong. Iya. Langsung ke dokter. Gabungnya sama Ustaz Salim. Iya betul. Monggo nih ada yang tanyakan terkait kesehatan saraf. Oh iya, ini baru kebetulan belum dengar tadi semua. Salam siang, ini salam siang assalamualaikum ya. Oh, gimana kurang jelas ya? Nenek ngucapkan sama dokter selamat siang assalamualaikum. Ya, dua-duanya boleh, salam aja. Oh, assalamualaikum boleh? Boleh. Waalaikumsalam. Oh, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan ya, yang ditanyakan apa? Terkait kesehatan nggak ada permasalahan. Sehat walafiat. Terputus nampaknya. Ya. Baik, seperti yang barusan silakan 6793000 sudah ada yang masuk lagi. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadinya nenek timbul tenggelam, Mas. Iya. Nenek Nenek udah lewat 80 udah. 80. Gimana supaya jaga kita ini supaya jangan pelupa gitu. Iya. Oh iya. Ini ada yang ditanyakan. Jangan pelupa, jangan sampai pikun lah gitu kira-kira. Ini sudah mulai pelupa. Kadang habis dibilang udah lupa tadi gitu. 80 tahun, ya. 80 tahun. Ada lagi yang lainnya, Nek? Ya, ini baru buka jadi belum ada simpanan ini. Ya nanti kalau ada tanya lagi. Baik. Ya. Terima kasih jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenek Ros ini salah satu peserta aktif tahsin ya kalau malam itu. Ini Nenek Ros juga udah lumayan ini 80 tahun masih aktif mengikuti acara-acara itu, ingatannya dia terpacu terus. Dia bisa terjaga. Berarti ini salah satu jawabannya ini. Itu beliau bisa kontak ini berarti ingatannya udah bagus. Jadi kalau untuk menjaga ya terus lanjutkan apa yang menjadi kebiasaan Nenek Ros yang mungkin sering mengikuti tahsin atau mengikuti acara-acara di MTA TV, banyak membaca, apalagi dalam bulan Ramadan ini ya, mungkin bisa dimanfaatkan mungkin dengan tadarus, menghafal Al-Quran, itu salah satu upaya untuk menjaga supaya tidak mudah pikun. Tapi kalau hanya lupa-lupa yang ringan-ringan saja itu wajar ya, namanya sudah usia lanjut. Kulit aja udah keriput, apalagi otak juga mudah keriput, tapi keriputnya kan tidak sampai menyebabkan pikun. Artinya kalau Nenek Ros ini masih aktif mengikuti tahsin, kemudian bisa melafalkan dengan baik, mengikuti acara-acara, membaca dan sebagainya dengan baik, itu sebenarnya udah upaya sendiri untuk mempertahankan konektivitas dari sel-sel saraf di otak itu untuk tetap terjaga sehingga tidak mudah lupa itu tadi. Saya kira udah bagus itu. Jadi tetap melanjutkan ya kegiatan tahsinnya, karena itu yang mengasah sekali. Iya. Kalau mengisi teka-teki silang, teka-teki silang boleh juga. Itu kan juga kayak pengetahuan juga. Kalau mudah lupa nggak apa-apa. Mau lupa, ada orang yang juga, kok kamu kayaknya nggak pernah marah ya? Oh iya, saya udah lupa caranya marah itu. Makanya kalau lupa dalam wajar dibutuhkan ya dokter. Iya, lupa nggak apa-apa lupa. Baik.
Demikian untuk di telepon, silahkan 6793000 kembali saya buka, atau WA dan SMS di 0811 255 3000. Dokter, tadi yang kita saum seperti itu ya, kitanya ada untuk kesehatan otak kita. Bagaimana ketika setelah buka puasa, ada yang bahasa lainnya balas dendam, makanya banyak berlebihan, ini apakah juga ada korelasi dengan otak juga nanti? Gini, jadi ini ada satu tips ya, bagaimana saum yang bisa membuat otak kita tetap sehat. Yang pertama, kita menjalankan saum itu dengan senang hati, dengan senang, riang, jangan ada suatu tekanan, jangan ada suatu paksaan, bahwa saya melakukan saum Ramadan ini karena Allah semata-mata, tidak atas paksaan orang atau tidak karena alasan tertentu. Jadi kita buat senang, itu yang pertama. Karena kalau sudah senang itu kan otak itu istilahnya gelombang alfa yang dominan di situ. Jadi fresh gitu ya. Kayak kita mau menerima hadiah itu kan senang ya. Ketemu sama orang yang disukai kan senang. Itu auranya bagus semuanya ya. Auranya bagus. Jadi kita menghadapi Ramadan itu ya seperti kita nanti menghadap Allah kan, senang gitu ya. Terus kedua, kita berusaha untuk mematuhi apa yang dituntutkan dalam Al-Quran terkait dengan saum ini, Al-Quran dan Sunnah. Misalnya seperti mengakhirkan sahur, ya coba kita melaksanakan sahurnya, kemudian mencoba untuk mengakhirkan. Artinya antara nanti kita mau puasa dengan kita buka itu memang waktunya sudah mepet dengan batasnya itu. Demikian juga nanti pada saat berbuka kan harus mensegerakan, ya. Dimana di dalam mensegerakan itu kan juga kita harus segera, walaupun mungkin hanya seteguk air atau mungkin satu butir korma. Jadi itu kan sesuatu yang artinya kita laksanakan untuk upaya kita menjalankan tuntunan itu dengan sebaik-baiknya. Jadi di sini juga melatih otak kita untuk senantiasa memasukkan stimulus yang positif. Kemudian berbuka dengan makanan yang manis tadi ya, dengan korma. Karena korma itu mengandung glukosa yang langsung siap pakai di otak. Ya, berbeda dengan yang manis-manis buatan yang lainnya. Kemudian makanan tidak berlebihan. Ya, jadi kalau kita udah berpuasa, kita melakukan aktivitas yang banyak untuk melatih otak, tapi malamnya saat berbuka, wah kita kayak balas dendam. Makan siang dan malam jadikan satu malam itu, wah itu sangat merugikan. Nanti kalau kadar glukosanya tinggi, nanti akan membebani insulin, justru malah nanti akan, apalagi kan setelah makan, antara makan dengan tidur kan tidak jauh, tidak jaraknya ya. Nah itu akan kurang bagus untuk pencernaan kita juga. Ya, nanti akan membebani, justru malah akan timbul penyakit yang membahayakan. Kemudian makan makanan yang halal, yang halalan thayyiban, yang halal itu tanpa ada kata-kata ini sehat apa tidak, tapi yang halal, maksudnya halal itu kan sudah jelas dalam hukum itu bisa kita konsumsi dengan baik, halalan dan thayyiban. Yang thayyiban di sini otomatis yang baik juga untuk kesehatan kita. Kalau kita memang kondisi kadar gula darahnya tinggi, ya maka makanan yang manis dihindari itu ya. Kemudian mengisi aktivitas saum Ramadan ini dengan hal-hal yang positif, supaya nanti stimulus positif di dalam otak pun juga akan terbentuk, sehingga nanti efeknya setelah Ramadan itu juga akan baik. Jadi kalau seperti misalnya kita dalam saum Ramadan harus menjaga pandangan kita, ya biasakan untuk melihat hal-hal yang baik ya. Kalau misalnya kita melihat sesuatu yang keindahan alam, ya kita langsung punya pikiran bahwa oh maha besar kekuasaan Allah yang telah menciptakan ini semua dan sebagainya. Ya mungkin itu. Baik. Kita buka sekarang, silakan di line telepon 6793000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus lagi, silakan. Iya, ini Mas. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini baru teringat nenek ini punya penyakit jantung bengkak, lambung rusak, tensi tinggi. Jadi bagaimana supaya kita puasa ini bisa mencukupi sampai bulan Ramadan, mengikuti 1 bulan Ramadan puasanya, supaya bisa itu gimana? Yang dijaga apa, dan kita makan apa, dan pantangannya apa tuh? Baik. Karena memang ya sudah diendoskopi lambungnya luka. Terus dia apa itu dipoto apa itu namanya jantungnya bengkak. Tensi juga karena sampai 200 atau 180 gitu dok. Jadi supaya kita bisa puasanya langgeng sampai akhir bulan ini, bagaimana penjagaannya dan pantangannya apa tuh? Baik. Terima kasih jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nenek Ros, semoga tetap sehat selalu ya. Walaupun jantungnya bengkak, lambungnya luka, hipertensi, tapi insya Allah lancar dalam menjalankan saum Ramadan. Selama kita tahu apa nasihat dokter terkait dengan masalah lambungnya. Misalnya, Ibu Nenek tidak boleh makan makanan yang terlalu merangsang lambung seperti yang terlalu pedas. Nah, ya coba dihindari. Ya, kemudian apa makanan-makanan yang lain yang harus dihindari. Nah, itu. Terus kedua yang terkait dengan obat jantungnya bengkak. Ada nggak obat-obat yang selama ini yang dokter anjurkan untuk tetap diminum? Ya, coba diminum. Ya, secara rutin. Karena ini juga akan menjaga supaya jantung tetap memompa dengan baik, tidak ada efek-efek yang lain yang mungkin bisa menimbulkan sesak nafas dan sebagainya, sehingga nanti kalau sampai timbul sakit kan mengganggu puasa kita ya. Jadi kemudian obat hipertensi apa? Kalau tensinya tinggi sampai 200 kan mesti ada obat hipertensi, bisa 1 macam 2 macam, yaitu coba ditaati untuk diminum agar tetap terjaga. Karena kalau itu sudah ditaati, ya insya Allah nanti ya kesehatan paling enggak bisa stabil lah gitu, tidak sampai terjadi perburukan. Kalau misalnya suatu saat tercetus nyeri lambung, coba diingat-ingat kira-kira habis makan apa ini. Mungkin kadang-kadang kita saking enaknya berbuka, terus semua bisa makan, masuk semua. Nah itu jangan sampai, karena makanan berlebihan kan juga nanti lambungnya juga terbebani. Jadi ya kira-kira apa yang selama ini disarankan oleh dokter terkait dengan obat yang harus diminum, mungkin makanan yang harus dimakan atau maupun yang dipantang, itu coba untuk ditaati. Insya Allah apa yang Nenek harapkan untuk bisa menjalankan saum Ramadan dengan tuntas sampai akhir Ramadan nanti, insya Allah bisa tercapai gitu. Yang penting itu. Ya, kita ke WA dokter dari Muri di Kendal, Jawa Tengah. 2018 saya kecelakaan karena ada gumpalan darah di otak depan kanan. Saya dioperasi, diambil darah kentalnya di otak tersebut. Tapi setelah operasi sampai sekarang tubuh bagian kiriku melemah. Sesuai dengan keterangan tersebut, saya sakit apa dan apa saya masih bisa disembuhkan. Ini dok. Ya, jadi Bapak Muri ya. Pak Muri. Ya, Bapak Muri semoga tetap diberi kesehatan. Jadi proses yang Bapak alami pada saat terjadi benturan sehingga menyebabkan gumpalan darah, nah itu kira-kira gumpalannya itu banyak apa tidak? Apakah gumpalannya itu langsung lengket di otak atau ada di luar otak, artinya di selaput otak? Soalnya gini, kalau misalnya darahnya itu memang lengket mengenai jaringan otak, sehingga menyebabkan kerusakan jaringan otak, karena darah sendiri itu kan racun bagi otak. Jadi kalau darah itu keluar dari pembuluh darah langsung nempel di otak, itu zat-zat yang ada di dalam darah itu bisa membuat kerusakan. Nah, efek dari kerusakan itu bisa menimbulkan gejala sisa yang mungkin Bapak rasakan sekarang ini, ada kelemahan itu. Jadi kalau misalnya ini gumpalannya tadi di mana? Otak. Di otak depan kiri. Depan kiri. Yang iya. Ya, otak depan kiri kan, yang lemah kan kanan ya. Oh, kebalikannya dok. Ya.
otak depan kanan, yang lemah kiri. Ya memang gitu. Jadi kalau yang terganggu di otak bagian kanan, nanti yang lemah kiri. Jadi di situ memang ada sel-sel saraf itu yang mengalami kerusakan akibat dari paparan darah yang menggumpal tadi. Walaupun darahnya sudah diambil, tapi efeknya ada kelemahan tadi. Itu akibat dari itu tadi, dari darahnya. Ada sebagian orang yang karena paparan darah tadi itu menyebabkan sering kejang-kejang juga ada seperti itu. Ya, jadi, nah untuk mengatasinya ya mungkin bisa konsultasi aja dengan dokter saraf yang terdekat di sana. Kemudian nanti bisa diprogramkan untuk fisioterapi, untuk latihan terkait dengan melatih fungsi-fungsi saraf yang lemah tadi. Kemudian di samping itu nanti juga diupayakan dengan makan makanan yang sehat bagi otak, buah-buahan yang apa itu segar. Yang sehat kalau bagi buah-buahan otak, itu seperti buah jeruk, buah alpukat, buah pisang, ya, buah tomat itu mengandung asam folat yang fungsinya juga bagus untuk otak. Kemudian kalau ikan seperti ikan air tawar atau ikan, kalau mau yang lebih bagus lagi yang ikan salmon itu. Tapi ikan kembung itu karena juga bagus tuh. Ini bisa aja untuk membantu. Kemudian dari jenis kacang-kacangan seperti kacang apa tuh yang dari almond, kacang almond. Kacang almond itu juga bagus. Ikan salmon, kacang almond. Ya. Baik, kita ke penelpon. Saya sapa di 67932. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa di mana ini? Iya, saya minta izin ya. Ini ingat lagi Ustaz. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya lagi ya dok. Ini kan nenek satu hari itu minum pilnya kadang 8, kadang 9, kadang 7. Jadi nenek pernah dengar katanya kalau banyak makan pil itu pengaruhnya kena ke ginjal. Katanya harus banyak minum. Sementara nenek dilarang banyak minum dok. Kalau minum banyak, saya kakinya bengkak. Jadi untuk ngatasinya gimana? Apa ginjal nanti nggak temakat? Karena minum sedikit, satu hari nggak sampai 3 tos minumnya dok. Gimana dok? Apa kira-kira nggak mengganggu ginjal saya gitu dok? Iya, baik, demikian ya Nek ya. Iya memang di dokter melarang jangan banyak, dikurangi Nek, makan pedas, makan asin, makan lemak, makan goreng-gorengan, dan minum jangan banyak. Itu kalau banyak minum akhirnya bengkak. Sementara tuh hari pilnya itu kadang 8, kadang 9 gitu dok. Baik, kadang kan ada penyakit lain lagi tambah pilnya gitu. Iya. Jadi gimana untuk menjaganya dok? Terima kasih jawabannya. Minta izin, minta maaf ya dok, berulang kali pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa Nek, sering bertanya malah lebih bagus. Gini Nek, jadi obat yang diminum kan banyak ya. Nah itu obatnya yang ada 9, ada 7 itu sebenarnya tepatnya berapa dalam sehari itu? Kok ada yang 9, 8, 7? Berarti yang paling banyak berapa? 7. Nah 7 obat apa aja? Misalnya jantung 2 macam. Terus tensi misalnya 2 macam. Obat apa lagi? Lambung 1 macam. Itu kan 5. Kok segitu banyak itu obat apa saja? Nah saya kan juga nggak tahu. Nah mestinya nanti kalau nenek pas waktu konsultasi kontrol ke dokter, coba tanyakan, dok ini obatnya apa saja, ini untuk fungsinya apa. Jadi memang yang memang diperlukan sekali untuk lambung apa. Mestinya kalau lambung ya diminum ya kalau pas lagi sakit ya kalau salah. Terus kalau obat tensi kan harus rutin, obat jantung bengkak juga harus rutin. Nah kalau memang itu harus rutin, ya nggak apa-apa dipatuhi. Selama obat itu kan tidak langsung 9 langsung diminum blok gitu kan enggak. Ya coba ibu nenek harus cepat dilihat lagi obatnya segitu banyak itu, apakah obat jantung yang mana, obat lambung yang mana, obat hipertensi yang mana. Nah kalau memang minum dibatasi itu memang kita kan tetap harus minum, tapi kan tidak sampai banyak-banyak gitu lah. Seberapa banyak? Minimal kan waktu minum obat kan juga minum. Itu.
Terus diusahakan nanti kalau misalnya buang air kecil, ya jangan sampai menahan kencing. Ya diusahakan untuk langsung ke belakang untuk buang air kecil. Itu supaya jangan sampai ada timbunan cairan. Siapa tahu mungkin obat yang diberikan itu juga ada salah satunya untuk melancarkan supaya kencingnya lebih banyak. Nah itu otomatis nanti kan juga tetap minum walaupun mungkin jumlahnya terbatas. Ya nanti coba Ibu nenek konsultasikan lagi obatnya itu dengan dokter, kira-kira obatnya ini mana yang yang untuk tensi mana, untuk lambung mana, untuk jantung mana gitu ya. Baik. Dari hasil bandingan dokter, saya ketika menyimpan sesuatu atau apa kadang lupa. Apa ada kaitan sel di otak yang kurang bagus atau apa ini sarannya ini? Ya kalau itu mungkin hanya Lupa, sesaat ya, hanya beberapa kali aja ya tidak usah terlalu mengkhawatirkan. Normal ya, wajar. Tapi kalau sudah berulang-ulang, apalagi terus bukan hanya masalah menyimpan saja atau mungkin dengan lupa-lupa yang lain, nah itu mungkin perlu diwaspadai. Dan itu kita harus segera untuk melatih otak kita, jangan sampai istilahnya jangan sampai kebablasan jadi lupa banyak gitu. Baik, ya. Ya, pemirsa dan pendengar, nampaknya hanya sampai di sini gelaran klinik kita. Mohon maaf untuk Anda yang belum bisa masuk atau yang belum sempat kami tunaikan pertanyaan Anda, insya Allah di kesempatan yang akan datang. Dr. Iwan Setiawan, terima kasih hadirnya dan ilmunya, pencerahannya insya Allah sangat bermanfaat bagi pemirsa dan pendengar yang menyimak klinik kita siang hari ini. Bersua di pekan depan Ustaz, insya Allah. Insya Allah. Pemirsa, sampai di sini gelaran klinik kita menemani Anda. Saya Ali Rahman dan kerabat kerja pamit. Terima kasih atensi Anda dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.